Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, apakah ada yang tidak berangkat? Nih, Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? saya Ya, teks argumentasi. ya benar. Apa itu teks argumentasi? Teks pendapat yang berdasarkan data dan fakta. Ya, benar. Yang tujuannya untuk meyakinkan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Ada yang tahu apa itu teks persuasi? Belum tahu ya. Jadi teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyeluruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Jadi perbedaan dengan teks argumentasi yang sebelumnya, teks persuasif ini bersifat subjektif dan bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, terdapat data dan fakta. Yang ketiga, bersifat ajakan. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung konjungsi argumentatif. Kemudian struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. Yang kedua, yaitu rangkaian argumen, berisi pendapat dan fakta terkait isu yang dibahas pada pengenalan isu. Jadi pada rangkaian argumen ini terdapat fakta ya, tidak hanya sekedar opini. Yang ketiga, pernyataan ajakan, berisi ajakan pada pembaca untuk meyakinkan gagasan yang disampaikan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa saja yang termasuk kata ajakan? Ayo, mari. Ya, benar. Bagus ya. Ayo, mari itu termasuk kata ajakan yang dapat digunakan dalam teks persuasif. Yang keempat yaitu penegasan kembali atau yang biasa kita sebut dengan penegasan ulang. Penegasan kembali atau penegasan ulang yaitu penegasan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian dan oleh karena itu. Selanjutnya, kebahasaan teks persuasif bisa dibacakan, Mbak Umi. 1. Kata ajakan. Kata ajakan adalah sekumpulan kata yang digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang. Kata ajakan tersurat, contohnya ayo dan mari. Untuk kata ajakan tersirat, hendak, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Anissa bisa dibacakan yang nomor 2. Verbal. Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap sesuatu tindakan atau kejadian. Contohnya, lupa, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 3 bisa dibacakan Mbak Sinta. Ya, yang nomor 3, kata teknis, kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan atau berhubungan dengan bidang tertentu. Misalnya dalam bidang pendidikan, UTBK, kurikulum, PTN, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 yaitu kata penghubung argumentatif, yaitu kata yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contohnya yaitu jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian kata perujukan, kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam
persuasif. Contohnya yaitu berdasarkan pada, berasumsi, dan makar. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama ada teks persuasif pendidikan yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca supaya memahami pentingnya pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai akademik. Sering ditemukan dalam artikel edukatif, pidato motivasi, atau kampanye kesadaran pendidikan. Jadi ini kita biasanya menemukannya itu di mungkin kalau kita baca-baca buku atau mendengarkan pidato, ini kita bisa mendengarkan teks persuasif ya. Yang kedua yaitu teks persuasif politik, bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mendukung suatu ideologi, partai politik atau calon pemimpin tertentu. Sering digunakan dalam kampanye politik, debat, dan pidato para tokoh. Biasanya yang teks persuasif politik ini kita temukan ketika pemilu atau ketika pemilihan presiden. Kemudian teks persuasif propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik mengenai suatu isu tertentu, seringkali dengan cara menggiring opini melalui media massa. Teks ini dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau bahkan politik. Contohnya yaitu kampanye anti narkoba. Yang keempat, teks persuasif iklan digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan menarik perhatian dan meyakinkan konsumen supaya membeli atau menggunakan sesuatu. Jenis teks ini sering ditemukan dalam iklan di televisi, media sosial, brosur, atau situs web. Nah, ini adalah contoh dari teks persuasif, yaitu ayo belajar bahasa Indonesia. Bisa dibacakan Mbak Uni, paragraf pertama. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya, bersumber dari kompas.com, dalam rilisnya pada 21 Februari 2019, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Kemudian, terima kasih. Mbak Anissa bisa dibacakan paragraf kedua. UNESCO pun menyebutkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam 136. Selain itu, diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya paragraf ketiga bisa dibacakan Mbak Sinta. Bagaimana sudah disebutkan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa Indonesia di Indonesia. Kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa di daerah sendiri, menghargai bahasa daerah lain, hingga nantinya mempelajari bahasa daerah lain. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah, pun ada dan budaya. Ya, terima kasih. Jadi dalam teks persuasif ini terdapat data yang berasal dari kompas.com. Kemudian dalam teks persuasif ini juga berisi ajakan supaya kita belajar bahasa Indonesia. Dengan begitu bahasa daerah di Indonesia itu tidak punah. Oke, selanjutnya kita mengerjakan tugas ya. Ini tugasnya secara berkelompok. Ini bisa dikerjakan nomor 1 sampai 3 secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menganalisis kalimat ini. Teks persuasif tersebut bisa mulai dikerjakan. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan? Belum ada. Ya. Oke, sudah ya. Boleh dilihat. Iya, ini bisa dipresentasikan maju satu-satu ya, nomor 1 sampai 3. Baca kalimat pertamanya saja. Yuk. Hari nomor 1 ya. Ya. Nomor 1,
persuasi kesehatan. Iya, benar. Selanjutnya. Dua, analisislah struktur teks persuasi di bawah ini. Yang pertama, pengenalan isu. Kalimatnya, tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Kemudian rangkaian argumen, ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Agar tetap sehat, banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan cairan. Hal ini membuktikan bahwa menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Namun sebaliknya, apabila enggan mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Jadi, penting untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Itu dalam kalimat, oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan mineral yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Kemudian penegasan ulang kalimat yang terakhir, selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Iya. Kemudian dalam nomor 3 kita dibacakan Mbak Anissa. Untuk nomor 3, dari soal analisislah kaidah kebahasaan dari teks persuasi tersebut. Terdapat 5 unsur intrinsik. Yang pertama, kalimat kata ucapan, yaitu oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan hidup sehat. Yang kedua yaitu verba mental, dalam bukti teksnya mengimbangi dan mencukupi. Untuk kata teknis, yaitu bergizi dan nutrisi. Kata buku argumentatif, oleh karena itu, kemudian kata perujukan yaitu sebaliknya dan mengimbanginya. Ya, terima kasih. Bagus ya. Jawabannya benar semua. Nah, dengan belajar teks persuasi seperti ini, kita jadi bisa mengetahui tentang pentingnya mengelola bahasa supaya kita bisa membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya, tugas di rumah untuk nomor 4 ya, membuat teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tema bebas. Untuk nomor 4 ini kalian mengerjakan secara individu dan dikumpulkan di depan. Ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita belajar tentang teks cerita ya, bisa dipelajari, dan untuk pembelajaran hari ini jangan dilupakan. Minggu depan kita mengulang sedikit tentang teks persuasi ini. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.